teman-teman, kali ini kita akan membahas topik penting dalam dunia politik, yaitu teori struktural dan teori fungsional, serta bagaimana teori ini diterapkan dalam sistem politik di Indonesia. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, bagaimana sih semua lembaga negara, partai politik, dan masyarakat bisa saling bekerja sama dalam pemerintahan? Nah, lewat teori ini, kita bisa memahami setiap bagian dalam sistem politik memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Yuk, kita mulai dari memahami dulu apa itu teori struktural dan fungsional, serta bagaimana penerapannya di Indonesia. Teori struktural fungsional pertama kali dikenakan oleh Gabriel Almond dan Brigham Powell. Menurut teori ini, sistem politik itu seperti sebuah tubuh yang terdiri dari berbagai organ. Setiap bagian mempunyai fungsinya tersendiri, tapi semuanya saling bergantungan agar tubuh itu tetap hidup dan seimbang. Dalam konteks politik, struktur itu berarti lembaga atau institusi seperti parlemen, partai politik, dan pemerintah. Sementara fungsi mengacu pada peran atau tugas yang dijalankan oleh masing-masing struktur tersebut. Misalnya DPR membuat undang-undang, Presiden menjalankan fungsi eksekutif, dan Mahkamah Konstitusi menjalankan suatu fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap hukum dan konstitusi. Di Indonesia ini, teori ini sangat relevan. Semua lembaga negara memiliki peran yang berbeda-beda, namun saling melengkapi agar sistem politik ini berjalan dengan stabil dan demokratis. Nah, setelah kita memahami teori dasarnya, sekarang kita bahas lebih spesifik tentang struktur sistem politik di Indonesia. Siapa saja sih lembaga yang berperan penting dalam menjalankan fungsi politik di negara kita? Struktur sistem politik di Indonesia ini terdiri atas berbagai lembaga yang memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda. Seperti di tingkat tertinggi ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menjadi simbol kedaulatan rakyat. Selanjutnya ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang menjalankan fungsi legislasi. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah atau kita kenal dengan DPD yang mewakili aspirasi tingkat daerah. Sedangkan Presidenlah yang memegang kekuasaan tertinggi yaitu di lembaga eksekutif. Di sisi lain, ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berperan dalam fungsi yudikatif untuk menjaga keadilan dan konstitusi. Tak kalah penting nih, ada partai politik, KPU, dan Bawaslu yang menjadi penggerak demokrasi dan sarana partisipasi rakyat. Semua lembaga ini bekerja saling berhubungan agar sistem politik berjalan sesuai prinsip konstitusi. Kalau struktur sistem politik menggambarkan siapa yang berperan, maka fungsi sistem politik menjelaskan apa yang dilakukan oleh setiap bagian dalam sistem tersebut. Yuk, kita lanjut bahas fungsi sistem politik dan contohnya dalam kehidupan bernegara. Dalam teori Almond ada beberapa fungsi utama sistem politik, yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan pembuatan kebijakan. Sosialisasi politik adalah proses memperkenalkan nilai dan norma politik kepada masyarakat, misalnya melalui pendidikan kewarganegaraan atau media. Sedangkan rekrutmen politik itu ialah dilakukan untuk mencari calon pemimpin, contohnya dalam proses pemilu melalui partai politik. Artikulasi dan agresi kepentingan terjadi saat masyarakat menyampaikan aspirasinya lalu diolah menjadi kebijakan publik. Sementara pembuat kebijakan menjadi tahap akhir di mana keputusan politik itu diterapkan oleh pemerintah. Di Indonesia, semua fungsi ini bisa kita lihat prosesnya dari demokrasi yang rutin dilakukan, mulai dari sosialisasi, pemilihan umum, rekrutmen, hingga kebijakan yang dihasilkan pemerintah berdasarkan aspirasi rakyat. Nah, setelah kita memahami teori, struktur, dan fungsi sistem politik, sekarang waktunya kita simpulkan semua pembahasan ini agar lebih mudah kita pahami.
Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa teori struktural dan teori fungsional membantu kita dalam memahami bagaimana sistem politik saling bekerja dan saling mendukung untuk menjaga keseimbangan negara. Di Indonesia, teori ini terlihat nyata dalam struktur lembaga politik yang memiliki fungsi berbeda, namun saling berkaitan seperti DPR, Presiden, MA, dan partai politik. Semua elemen ini berperan penting agar sistem politik berjalan secara demokratis, stabil, dan berpihak kepada rakyat. Jadi, sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk mengalami suatu pemahaman sistem politik bukan hanya dari teori, tetapi juga dari bagaimana berfungsi dalam kehidupan bernegara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan peka terhadap dinamika politik di sekitar kita. Karena masa depan demokrasi ada di tangan kita semua. Salam hangat mahasiswa.